Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti dari Prodi Peternakan Stiper Kutai Timur. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen pengendalian penyakit pada ayam petelur. Memastikan kesehatan ayam petelur adalah kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pada peternakan. Dengan kita mengendalikan penyakit, tentunya dapat mencegah kerugian ekonomi untuk peternak itu sendiri. Jenis-jenis penyakit umum pada ayam petelur. Penyakit virus seperti flu burung, bronkitis infeksius, dan gumboro. Kedua, penyakit bakteri seperti berak darah, kolera, dan E. coli. 3. Penyakit parasit seperti koksidiosis, cacing, dan ektoparasit. Pencegahan penyakit melalui manajemen biosecurity. Pertama, menerapkan protokol biosecurity. Meminimalkan risiko penularan penyakit melalui pengawasan lalu lintas orang, kendaraan, dan peralatan. Kedua, menjaga kebersihan peternakan seperti menjaga sanitasi lingkungan, kandang, dan peralatan secara rutin. 3. Vaksinasi ayam. Memberikan vaksin sesuai rekomendasi untuk meningkatkan kekebalan ayam. 4. Pengawasan kesehatan. Pemantauan gejala penyakit secara berkala dan penanganan dini. Jadi untuk pencegahan penyakit melalui manajemen biosecurity ini, kita harus memperhatikan keempat ini untuk kita dapat mencegah penyakit pada ayam petelur, sehingga peternak ayam petelur bisa menghasilkan produktivitas telur yang baik. Kita lanjut. Penanganan penyakit secara tepat dan efektif. Oke, seperti yang saya jelaskan di sini, seperti kita bisa lihat, pertama, diagnosis dini. Diagnosis dini, identifikasi penyakit secara cepat melalui pengamatan gejala dan tes laboratorium. Kedua, pengobatan tepat sasaran. Pemberian obat dan perawatan sesuai jenis penyakit untuk mencegah komplikasi. Dan ketiga, isolasi dan karantina. Memisahkan ayam sakit untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh peternakan. Ini adalah cara yang sangat efektif. Jadi apabila kita mengetahui adanya satu dari beberapa ayam petelur yang kita lihat gejalanya terkena penyakit, sebaiknya kita langsung pisahkan dari kawan-kawan ayam petelur yang lainnya. Seperti kita isolasi atau kita karantina, itu sangat efektif. Selanjutnya, manajemen stres. Meminimalkan stres ayam melalui lingkungan yang nyaman dan tidak terlalu bising. Jadi baiknya kalau kita mau peternak ayam petelur, memperhatikan lingkungan. Jangan sampai kita memelihara ayam petelur itu dekat dari pemukiman, dekat jalan raya, atau dekat dari tempat keramaian, sehingga ayam petelur tersebut merasa tidak nyaman. Jadi baiknya kita harus memilih lingkungan yang jauh dari tempat keramaian. Lanjut, peran nutrisi dalam menjaga kesehatan ayam petelur. Nutrisi yang saya jelaskan di sini ada protein, vitamin, mineral, dan antioksidan. Protein menjaga pertumbuhan dan produksi telur. Kita memberikan protein untuk menjaga produksi telur itu agar tetap
tumbuh dan berkembang secara normal. Vitamin meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga ayam petelur tetap tahan pada suhu atau cuaca yang ekstrim di daerah tersebut. Mineral membantu pembentukan tulang dan cangkang telur sehingga menghasilkan telur yang tidak mudah retak. Antioksidan melindungi sel dari stres oksidatif. Lanjut, pemantauan dan pengawasan kesehatan ayam petelur ada 3. Pertama, pengamatan rutin, pemantauan harian terhadap gejala klinis, perilaku, dan produksi telur. 2. Pemeriksaan laboratorium, tes sampel untuk mendeteksi penyakit secara dini. 3. Analisis data, evaluasi tren kesehatan dan produktivitas untuk pengambilan keputusan. Penerapan protokol kesehatan dalam peternakan ayam petelur. Di sini yang saya jelaskan ada 4, yakni pertama, pembatasan akses, kontrol ketat lalu lintas orang dan kendaraan di area peternakan. 2. Disinfeksi rutin, pembersihan dan desinfeksi kandang, peralatan, dan area kerja. 3. Penggunaan APD, kewajiban penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja di peternakan. 4. Pelatihan biosecurity, edukasi dan pelatihan bagi pekerja tentang prosedur biosecurity. Jadi selain kita mengawasi kesehatan pada ayam petelur, kita juga harus bisa memperhatikan kesehatan diri kita sebagai peternak itu sendiri. Kita harus memakai APD saat ingin memasuk di memberikan pakan atau mengecek kondisi kesehatan ayam petelur. Kita harus memakai peralatan khusus agar jika ada virus yang terkena pada ayam tidak kena pada kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Fokus utama, pencegahan dan pengendalian penyakit. Kita harus fokuskan tentang pencegahannya. Apabila kita mengetahui ada penyakit seperti flu burung di daerah tertentu, kita harus bisa pencegahan penyakit flu burung misalnya, dan pengendalian penyakit apabila sudah terkena pada peternak ayam petelur itu agar tidak menyebar semakin luas. Kunci keberhasilan, manajemen biosecurity, perawatan kesehatan, dan nutrisi seimbang. 3 aspek ini yang harus kita perhatikan. Rekomendasi: implementasi protokol kesehatan ketat, pemantauan rutin, dan kolaborasi ahli. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.